Bacaan pertama menurut Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, lalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperana, dan Engkau berkenan kebenaran di batin. Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang
Bacaan kedua menurut Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak." Sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya," menurut aturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga 33 dibaca dalam edisi terjemahan baru yang kedua. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengar berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa di dunia akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, khotbah ini akan didasarkan pada Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga 33 yang tadi telah dibacakan bagi kita. Suatu kali saya merespons ajakan untuk bertemu dari sepasang calon suami istri yang bukan anggota gereja ini. Jadi mereka mengajak bertemu di sebuah kafe karena ada hal yang mau mereka tanyakan terkait rencana pernikahan mereka, sekalipun mereka tidak menjadi bagian dari gereja ini. Maka datanglah saya ke tempat pertemuan dan seorang perempuan kemudian menyapa saya, memperkenalkan diri, memperkenalkan calon suaminya. Lalu dia berkata,
saya ini bukan umat Tuhan yang baik, Pak. Waktu dia mengatakan kalimat itu, pengen banget saya berkata, udah kelihatan kok. Saya ini bergereja di gereja Katolik, tapi saya juga ya setahun paling 2, 3, 4 kali ke gereja. Nah, calon suami saya ini berasal dari keyakinan yang berbeda, Pak. Walaupun saya ke gerejanya angin-anginan, saya bilang sama dia, saya pasti nggak bisa kalau harus berganti keyakinan. Sebaliknya kamulah kalau pengen tetap menikah dengan saya, ya kamu yang jadi Kristen atau Katolik. Dan herannya orang ini mau, Pak. Nah, saya ajak ke gereja Katolik, dia kok kayaknya nggak terlalu cocok dengan suasana ibadahnya ya. Saya ajak juga ke GKI Ngagel, Pak. Kata dia 11-12 sama gereja Katolik. Gak beda jauh, kurang meriah katanya. Saya takut dia tertidur di gereja. Nah, maka kemudian saya mencari sebuah gereja yang meriah, yang gegap gempita. Kami ketemu sebuah gereja, Pak. Dan kami pergi ke gereja itu. Ada gelap, ada terang, ada LCD yang besar, ada jemaat yang begitu banyak, khotbah yang berapi-api, dan dia senang dia di situ. Oke, kalau dia senang di situ, lalu apa masalahnya? Kemudian yang laki-laki baru berbicara, saya itu ingin menanyakan sesuatu Pak WP, kan saya baru setahun pergi ke gereja, agama saya yang lain dulu berbeda. Oh, kalau Anda pengen menanyakan sesuatu, kenapa enggak nanya sama pendeta di gereja Anda? Saya enggak enak Pak WP gitu ya. Saya pengen nanya ke Bapak aja gitu ya. Orang itu kadang-kadang baik banget kok saudara-saudara ya. Ibadahnya di gereja mana, kalau punya masalah datang ke pendeta mana gitu ya. Gimana? Pak, saya ini udah setahun kan hadir rutin dalam ibadah, saya suka situasi ibadahnya. Tetapi setelah setahun saya itu bertanya-tanya, apa ya memang sih Pak, kalau jadi orang Kristen itu diajarin caranya jadi kaya? Apa benar sih Pak kalau menjadi orang Kristen itu berarti saya mesti kaya, dan kalau enggak kaya ada yang salah dengan saya, Tuhan pun malu dengan saya. Apa benar sih Pak yang diajarin iman Kristen itu melulu soal duit dan jadi kaya? Apa itu yang ada di kitab suci? Jadi orang ini saudara datang dari keyakinan berbeda, dan setelah dengar khotbah di gereja tertentu selama setahun dia memberi kesimpulan itu, kesimpulan yang menggelisahkan hatinya. Ini tak kekristenan, ini tak ngikut Yesus. Kalau menurut Pak WP gimana? Saya tahu juga gereja macam-macam. Saya bilang bukan itu yang dijanjikan Tuhan, bukan itu kekristenan, bukan itu mengikut Yesus. Pria ini cukup cerdas untuk kemudian merespons dan bertanya. Tapi kok di gerejanya rame Pak? Banyak orang mau ke situ. Gereja Bapak kalah rame deh. Pengamatan yang cermat kan? Lalu kemudian saya mencoba untuk menemukan jawaban yang pas bagi orang ini. Kalau Bapak Ibu di posisi saya, kira-kira Bapak Ibu akan bilang apa ya? Akan menjawab apa ya? Awas kalau jawabannya tanya Pak WP aja. Muter aja gitu. Tapi coba Bapak Ibu di dalam posisi saya, Bapak Ibu akan jawab apa gitu. Saya kemudian berkata kepadanya bahwa ketika seseorang memutuskan untuk mengikuti Yesus karena ingin mendapatkan sesuatu, dalam hal ini berkat jasmani, itu adalah pergumulan yang terjadi sepanjang zaman. Ketika Kristus hidup di dalam dunia, saudara-saudara, kita tahu kan, Yesus itu bersabda, berfirman dengan cara yang mengagumkan. Bahkan musuhnya pun berkata, kita belum pernah mendengarkan perkataan seperti ini.
Perkataan Yesus menyentuh dan mengubah jiwa mereka. Mereka melihat Yesus melakukan mujizat. Dia menyembuhkan orang, mengusir setan, mengubah air menjadi anggur. Dia membangkitkan orang mati. Hal-hal yang menarik perhatian orang pada waktu itu. Siapa yang gak suka dengan hal-hal kayak begini? Kalau itu terjadi dalam zaman now dan para murid dan para pengikut itu punya HP seperti zaman now, oh saya yakin Yesus pasti viral. FYP melulu di TikTok kita. Kita lihat lagi tentang Yesus, kita lihat tentang perkataannya, kita lihat tentang mujizatnya. Oh seandainya beliau hidup di dalam zaman now dan punya akun medsos, itu saya rasa followernya udah gila-gilaan tuh. Kita tahu Kristus melakukan itu. Kita tahu murid-murid juga senang. Kita tahu orang banyak kemudian mengejar dia karena apa? Karena Kristus pernah melakukan mujizat yang luar biasa. Dia memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang dengan bekal yang terbatas. Siapa tidak puas, saudara-saudara, mendengarkan orator ulung, melihat mujizat, dan perut pun kenyang. Siapa yang tidak mau mengikut Yesus yang seperti ini? Tetapi problemnya bukan hanya itu yang Yesus lakukan. Ketika Yesus tahu bahwa misinya adalah untuk datang ke dalam dunia ini, disalibkan dan dibangkitkan, Yesus tahu sejak awal dan mencoba memberitahu muridnya bahwa kalau engkau mengikut aku, engkau harus bersedia melewati jalan penderitaan, jalan kematian bahkan. Maka murid-muridnya menolak dia. Kita ingat Petrus yang pernah berkata, jangan sampai hal itu terjadi padamu Tuhan. Ketika Yesus berbicara tentang penderitaannya. Dan Yesus menegur Petrus sambil berkata, enyahlah iblis. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus menurut sudut pandang manusia. Dan bukan apa yang dipikirkan Allah. Yaitu Yesus menurut kehendak dan rencana Allah. Saya bayangin tajam juga perkataan itu ya saudara ya. Coba seandainya misalnya saya sebagai pendeta marah lalu berkata kepada Anda, enyahlah iblis. Itu kira-kira berapa surat keberatan akan masuk ke majelis jemaat ya. Kasar banget Pak. Tetapi itulah yang hendak Yesus tegaskan. Bahwa ketika engkau mengikut aku karena aku mengerjakan apa yang kamu mau. Memuaskan matamu, memuaskan hatimu, memuaskan perutmu. Maka engkau mau mengikut aku, itu hal yang mudah. Tetapi maukah engkau tetap mengikut aku ketika aku melewati jalan penderitaan dan kematian? Dan kalau engkau mengikut aku, engkau harus berjalan di belakangku di jalan penderitaan itu. Di ayat 23 dari bacaan kita mengatakan, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah. Dia mengilustrasikan kematiannya dengan jelas. Sama seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, tetapi kemudian akan menghasilkan banyak buah. Dan Kristus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dan kalimat kuncinya adalah, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Nah ini bagian yang paling berat. Anda menerima kesembuhan, Anda mengikut Yesus, saya rasa relatif mudah. Anda menerima berkat jasmani, kenaikan pangkat, Anda mengikut Yesus, saya rasa itu hal yang mudah. Anda berdoa untuk pasangan hidup dan tiba-tiba kandidat itu seperti bermunculan. Oh, itu mudah untuk mengikut Yesus. Tapi bagaimana jika perjalanan Anda mengikut Yesus membawa Anda pada rute-rute yang tidak menyenangkan?
Doa tidak terjawab. Orang terdekat kita yang kita doakan tidak berubah, malah nemen, malah jadi lebih parah. Bisnis nggak lancar seperti yang kita bayangkan. Dan justru karena kita Kristen, ada orang yang membenci kita. Kita kehilangan kesempatan karir yang besar hanya karena kita Kristen. Kalau perjalanan kita mengikut Yesus membawa kita pada rute-rute yang tidak menyenangkan, kita masih mau ikut enggak? Para pendengar Yesus waktu itu memutuskan tidak. Ketika dia tersalibkan, orang-orang itu pergi meninggalkan Kristus, termasuk murid-muridnya. Ini bukan Yesus yang ia harapkan. Ini bukan Yesus yang mereka harapkan. Jadi bagi orang waktu itu, kalau Kristus tidak melakukan apa yang aku harapkan, aku tinggalkan dia. Tetapi kalau Kristus melakukan seperti yang aku harapkan, aku ikuti dia. Dan Yesus tahu hati manusia, maka dia menantang. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan berjalan mengikuti aku. Kita tidak berhak menentukan rute-rute kehidupan kita sendiri. Saudara, saya rasa di rumah Anda punya koper kan? Jadi ada koper yang kecil untuk perjalanan domestik ke Batu, ke Jakarta. Ada koper yang gede perjalanan ke luar negeri, ke Eropa, Korea Utara, jalur Gaza. Itu pasti yang gede-gede itu ya. Nah koper itu gede kadang lebih separuh badan saya gitu ya. Gimana Anda mengangkat koper yang gede itu? Saya rasa Anda walaupun sayang sama koper Anda gak memeluk koper itu kan. Repot Pak. Yang Anda lakukan kalau Anda bawa koper gede apa? Anda memegang gagangnya. Ya kan? Gagangnya apalagi kalau kemudian ada slidingnya bisa ditarik, ada rodanya. Wah memegang kayak begitu mudah sekali mengendalikan koper itu. Daripada harus memeluknya ke sana kemari kan. Dan seiring dengan zaman ada juga koper yang bisa dinaiki ya. Jadi lebih praktis lagi, nggak perlu naik pesawat, udah langsung ke Amerika naik koper aja. Gagang itu menyebabkan beban yang berat, koper itu mudah dipegang dan dihandle. Tetapi tidak ada gagang pada salib itu. Jadi ketika para terdakwa itu harus membawa kayu salib yang horizontal itu, orang Romawi tidak memberi gagang. Kalau ada gagangnya kan enak gitu ya. Tinggal diangkat gagangnya gitu. Kemana Pak? Pikul salib. Ini bukan pikul salib, ini ngangkat salib sih, bawa salib. Gitu. Tetapi pada salib itu tidak ada gagangnya. Jadi salib itu harus dipikul kayak begini. Dan dipikul ini bisa melorot ke depan, bisa melorot ke depan, bisa jatuh ke samping. Susah dikendalikan. Seorang teolog Asia namanya Kosuke Koyama pernah menulis kalimat itu, tidak ada gagang pada salib. Itu berarti memikul salib itu memang tidak mudah, tidak nyaman, tidak gampang. Tetapi Kristus berkata kalau kamu mau mengikut aku, maka kamu harus berjalan di belakangku, mengikut kemana aku pergi, termasuk di dalam jalan penderitaan, dan memikul salibmu. Konsekuensi dari kita mengikut Yesus. Nah ini yang tidak mudah. Karena apa? Karena kita harus berjalan di dalam jalan-jalan yang kita nggak sukai. Karena apa? Kita harus menanggung konsekuensi kita dari mengikut Yesus di tengah dunia yang tidak bersahabat ini. Sebagian orang pada titik tertentu dalam hidupnya memutuskan untuk meninggalkan Kristus. Ketika Kristus tidak menjawab doanya, tidak melakukan seperti apa yang menjadi keinginannya, tidak kemudian memberikan mujizatnya, orang menjadi kecewa dan berkata, udah gak usah gereja-gerejaan, gak usah Yesus-Yesusan.
Anda pernah mendengarkan kalimat seperti itu? Saudara, ada satu peristiwa yang gak pernah akan saya lupakan ketika puluhan tahun yang lalu. Agak berat ngomong puluhan, berarti usia saya juga bertambah kan. Ketika masih mahasiswa di Malang tuh, kami itu punya liburan semester yang cukup panjang. Dan teman-teman itu datang dari seluruh pelosok Indonesia ya, dari Sumatera, Papua, Maluku, Kalimantan, datang dari manapun juga datang ke Malang untuk belajar di sekolah Alkitab. Nah, liburan kan bahasa sekarangnya gabut ya. Kemudian ada teman-teman yang punya ide gini, kita ini datang jauh-jauh ke Malang ya. Malang itu kan gak terlalu jauh dari gunung ini kan. Gunung yang disebut itu adalah gunung tempat di mana orang datang meminta berkat gitu loh. Yuk kita pergi ke sana. Wah, usulan itu menimbulkan pro dan kontra ya. Yang pro berkata kita pengen tahu. Yang kontra berkata nanti di sana ketemu jemaat gimana? Ngapain mahasiswa sekolah Alkitab di sini? Akhirnya demokrasi, suara mayoritas menang. Kami ke sana. Kami minta izin ke kampus tuh rasanya dosen kami juga agak heran ya. Ngapain anak-anak ke sana? Tapi kami meyakinkan, kami ini pengen tahu aja kenapa orang-orang dari seluruh pelosok Indonesia itu datang ke situ. Maka sampailah kami di lokasi itu. Pertama kali dan mungkin terakhir dalam hidup saya ya. Saya ngelihat orang duduk nunggu daun jatuh. Itu kenapa nggak di Wisma Mukti aja itu? Kemungkinannya lebih banyak tuh. Kami ngelihat orang antri dengan di tempat orang kayaknya meramal, ada buluh bambu yang kemudian jatuh, kemudian dibacain. Kami ngelihat orang yang semedi di situ gitu ya. Tetapi perhatian saya dan seorang teman tertuju kepada seorang om-om di antrian ramalan itu. Ada yang menarik bagi kami. Kaosnya yang dipakai si om. Bagian belakang tertulis Yesus Juru Selamat Dunia. KKR Pendeta X pada tanggal sekian di kota Y. Dan saya bilang sama mereka, ini bukan KKR pengunjung, ini bukan kaos KKR pengunjung, ini kaos panitia nih. Teman saya bilang barangkali kebetulan dia dikasih kaos temennya gitu ya. Udah kita samperin aja yuk. Maka kami samperin. Saya tepok pundak si om, kami memperkenalkan diri, nama saja. Lalu saya tanya, om orang Kristen ya? Dia kaget. Dari mana tahu? Apakah wajah saya seperti Kristus? Ada kemuliaannya. Kaosnya om. Dia kan ngelihat kan nggak bisa. Terus dia lihat di sini kan sama kan. Oh iya ini waktu saya jadi panitia KKR. Saya anggota gereja ini, dia menyebut di kota ini. Terus teman saya nanya, kok om kesini? Ngapain orang Kristen kesini? Dia bilang, usaha saya tuh sepi ya. Makin lama makin gak banyak orang datang ke toko saya. 2-3 bulan saya masih tahan, 7-8 bulan saya gak tahan. Teman saya bilang, undang pendeta, doa. Sudah saya undang, malah tambah sepi. Nanti kalau diundang sekali, jangan-jangan saya yang mati. Terus teman saya akhirnya hampir setahun bilang gini, wes ta cobaan ke sini. Ya jadi saya sekarang di sini. Siapa tahu kekuatan dari tempat ini bisa menolong usaha saya. Teman saya itu langsung ngomong, om gak merasa bersalah, gak merasa berdosa, Dia kaget lalu dia lihat kami lalu bertanya, kalian ini siapa sih? Udah kayak pendeta aja. Nggak salah-salah amat sih. Mengikut Kristus dan mendapatkan yang kita mau, itu hal yang mudah. Mengikut Kristus tetapi tidak mendapatkan yang kita mau, itu menuntut komitmen. Tetapi bukankah Kristus sudah berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus berada di mana aku berada. Dia harus memikul salibnya, berjalan di belakang aku.
ngikut Kristus di dalam penderitaannya, di dalam pergumulannya, dengan segala konsekuensinya. Jadi pertanyaan kuncinya bukan apa yang kita dapatkan ketika kita mengikut Kristus, tetapi apa yang sudah kita lepaskan ketika kita menjadi muridnya dan mengikut Dia. Barangkali ada potensi keuntungan tertentu yang besar dan Anda bisa meraihnya. Tetapi sebagai murid Kristus Anda tahu jalannya tidak baik, tidak berkenan dan Anda mundur. Barangkali juga harus berkorban perasaan luar biasa karena ada orang terdekat, orang-orang yang gak dekat yang melukai dan menyakiti hati Anda dan Anda pengen banget balas. Tetapi hati nurani Anda gak tenang. Dia berkata kepada Anda, engkau murid Kristus, mengapa tidak menyerahkan pembalasan itu pada Allah? Anda gemes, Anda gregetan. Tetapi pada titik tertentu ada sadar, aku harus melepaskan hak membalasku. Karena aku memutuskan untuk mengikut Yesus. Barangkali Anda juga mengalami konsekuensi di tengah masyarakat, karir Anda. Ketika Anda orang percaya, orang Kristen, semua orang tahu. Dan kemudian Anda harus melepaskan kesempatan naik pangkat itu. Dan atasan yang sangat mengasihi Anda berbisik, coba kalau kamu mau ganti keyakinan, karirmu akan melesat seperti bintang. Kita melepaskan kesempatan itu karena bagi kita Kristus jauh lebih berharga. Mengikut Kristus dan mendapatkan apa yang kita mau mudah. Tetapi mengikut Kristus, memikul salib kita konsekuensi dan berjalan mengikut kemana Yesus mau, dibutuhkan komitmen dan pengorbanan. Tetapi itu adalah tanda yang utama bahwa kita sungguh-sungguh muridnya. Kita mau mengikutnya, membayar harganya, karena dia sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kita. Jadi saya tidak ingin bertanya apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikut Kristus. Tetapi izinkan saya bertanya apa yang Bapak Ibu sudah lepaskan, korbankan ketika Bapak Ibu mengikut Kristus. Dan apapun pengorbanan itu, Kristus sudah terus berkorban dengan memberi hidupnya bagi kita, supaya kita hidup baginya. Mari kita berdoa. Banyak orang mengikut-Mu ya Yesus karena mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Kami bersyukur untuk apa yang Kau berikan dan semuanya begitu mudah untuk mengikut-Mu ketika kami mendapatkan apa yang kami mau. Tetapi ukuran kesejatian kami sebagai murid adalah ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami mau. Ketika doa-doa tidak terjawab sesuai dengan keinginan kami. Ketika masalah muncul justru karena kami mengikut Yesus. Akankah kami tetap mengikut-Mu? Kami mohon kiranya Engkau menolong kami untuk mengikut Yesus, memikul salib kami, dan berjalan di belakang-Mu. Di dalam nama Kristus kami mohon belas kasihan-Mu.